Ketika kita berangkat dari sebuah proses politik yang buruk, kapasitas politik kita mesti buruk. Tetapi ketika kita berangkat dari sebuah proses politik yang baik, kapasitas politik kita itu dimungkinkan baik. Gitu. Secara tegas dan terbuka kita sampaikan bahwa saya akan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang menggunakan kekuatan-kekuatan uang untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Risetnya Prof. Purwo itu malah breaking chain, memutus rantai. Artinya tidak hanya sekali, tapi berulang. Jadi kalau sekali itu bisa jadi satu case ya. Tapi kalau ini kemudian bisa dilakukan lagi, itu berarti sudah ada rantai yang putus. Ya. Dan tahun 2012 kita melakukan itu, tahun 2018 kemarin itu juga terjadi. Itu sehingga bahasanya adalah breaking chain, memutus rantai. Karena kalau hanya satu data atau satu case itu belum kemudian bisa apakah ini hanya karena satu case atau karena memang ini pendekatannya adalah kemudian sistem. Jadi kan perubahannya itu memang didorong, disistemasi, terstruktur gitu. Memang by design gitu ya. Dan ya memang by design. Jadi ketika tahun 2012 kita itu mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa, itu kita letakkan dalam konteks rekayasa sosial. Ini menjadi bagian penting dari upaya kita untuk membangun rekayasa sosial, dengan karena itu merupakan menjadi bagian dari rekayasa sosial, sehingga tahun 2012 itu sekalian kita gunakan untuk mendidik warga desa terkait dengan perilaku politiknya. Keyakinan kita kan kapasitas politik itu, kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan kebijakan itu sangat tergantung dari proses politik. Ketika kita berangkat dari sebuah proses politik yang buruk, kapasitas politik kita mesti buruk. Tetapi ketika kita berangkat dari sebuah proses politik yang baik, kapasitas politik kita itu dimungkinkan baik. Gitu. Tahun 2012 ketika mengikuti kontestasi itu kita niatkan untuk menjaga proses politik itu agar berlangsung secara sehat, sehingga siapapun yang terpilih itu relatif punya prasyarat yang cukup untuk membangun kapasitas politiknya, karena mereka semuanya berangkat dari sebuah proses politik. Jadi lebih kepada upaya menjaga kita prosesnya. Nah, urusan jadi atau enggak itu kan Allahu a'lam ya. Takdirnya memang dijadikan ya jadi gitu kan. Tapi niatan awalnya adalah menjaga proses politik itu. Nah, sehingga tahun 2012 ya kemudian kita rancang berbagai macam skenario untuk menjaga proses politik itu. Secara tegas dan terbuka kita sampaikan bahwa saya akan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang menggunakan kekuatan-kekuatan uang untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa. Itu kita sampaikan secara tegas dan terbuka. Artinya tidak hanya mengarah kepada calon atau lawan politik, tetapi juga kepada warga desa. Warga desa yang sekiranya dia juga melakukan upaya-upaya untuk mendukung perilaku penggunaan politik uang, itu ya kita lawan gitu. Karena memang ini kita letakkan dalam konteks rekayasa sosial tadi, upaya untuk mendorong perubahan sosial, membangun kesadaran baru terkait dengan pemilihan seorang pemimpin di level pemerintahan desa. Jadi tahun 2014 itu kita mengikuti lomba desa tingkat nasional. Lomba desa tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan itu menjadi lomba desa tingkat nasional terakhir, karena setelah itu hanya ada regional. Gitu. Nah, pada waktu itu yang ada 4 hal yang dinilai sih dari aspek pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, terus kemudian pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga ya komprehensif, termasuk juga terkait dengan keterlibatan lembaga-lembaga desa dan lain sebagainya. Gitu. Kita itu tidak pernah nganggap karena semuanya kan kita letakkan dalam konteks rekayasa sosial kan.
Ketika kita letakkan dalam konteks itu tidak ada lagi namanya hambatan. Resistensi baik yang muncul dari pemerintah supradesa atau resistensi yang muncul dari warga desa itu sama persis bobotnya dengan apresiasi. Mereka itu berada dalam satu garis yang sama gitu. Kalau apresiasi itu hanya sebuah penanda bahwa apa yang kita lakukan itu sudah berada pada jalan yang benar. Kalau resistensi bisa jadi gagasan perubahan kita itu salah. Bisa jadi itu salah waktunya, salah pendekatannya, salah strateginya, salah ngomong kepada orangnya gitu kan. Nah, sehingga semuanya harus diletakkan dalam konteks dalam satu garis yang sama. Tidak boleh kemudian resistensi itu memunculkan kickback gitu, tendangan balik gitu. Atau kita melakukan perlawanan karena gagasan kita juga belum tentu benar kok. Dia hanya sebagai penanda, oh berarti salah, ini ada yang salah nih. Jadi ketika kita mengeluarkan kebijakan untuk mendorong proses perubahan misalnya, kalau ada resistensi gitu, resistensi itu harus dipahami, dibaca, oh berarti gagasan kita ada yang salah. Karena gagasan kita kan belum tentu juga benar kan, nah, ini ada yang salah, bisa jadi salah waktunya, ini timingnya belum, momentumnya belum tepat. Atau strateginya, titik masuknya ini keliru, tidak harus ngomongnya harusnya tidak dengan dia, tapi dengan yang lain misalnya, atau kita mulai dari sektor yang lain misalnya kayak gitu. Bisa jadi pendekatannya salah, bisa jadi strategi, atau bisa jadi gagasan kita yang salah. Gitu. Ya, semuanya kita letakkan dalam konteks itu, artinya kita tidak baperan. Tidak baperan lagi mana ya? Kalau misalnya di demo gitu atau kebijakan kita dianulir oleh pemerintah pusat, ya kita cari. Sehingga ada 5 kapasitas dasar kalau menurut Pak Sutoro itu Mas Toro. Ada 5 kapasitas dasar yang harus dimiliki oleh seorang kepala desa untuk bisa membangun kapasitas politiknya yang baik. Mulai dari kapasitas regulasi, kemampuan memahami aturan sekaligus memproduksi aturan. Kapasitas regulasi itu membuka peluang kita untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah supradesa. Kemampuan memahami aturan itu juga memungkinkan kita untuk kemudian keluar dari hal-hal yang mampu menemukan peluang untuk melakukan inovasi kebijakan. Jadi kita itu karena ruang regulasi yang ada terkait regulasi yang terkait dengan desa itu kan masih banyak yang tumpang tindih, masih ada banyak wilayah abu-abu, gitu kan. Nah, wilayah abu-abu itu harusnya bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri. Gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara tadi, dengan cara jadi prinsip dasar hukum itu bahwa segala sesuatu itu ada prinsip, harus ada payung hukumnya. Kalau tidak ada payung hukum, wajib diberikan payung hukum. Di sana peran perdes itu menjadi salah satu kunci. Jadi yang belum cukup pengaturan, kita buat pengaturan sendiri melalui peraturan desa. Itu satu hal misalnya tahun 2016, kita itu mendiskersi Permendagri 113 tentang pengelolaan keuangan desa. Permendagri yang ngatur tentang pengelolaan keuangan desa, kita aja ada beberapa aspek yang kita diskersi. Nah, misalnya terkait dengan pemberian tunjangan kinerja. Ya, dalam Permendagri 113 itu tidak ditemukan nomenklatur tunjangan kinerja. Tapi tahun 2016 kita mampu di APBDes kita itu kita ada nomenklatur baru terkait dengan tunjangan kinerja. Kita evaluasi di kecamatan nolak tidak boleh ini, karena tidak ada di aturan Permendagri dan sebagainya. Kita kemudian diskusi dengan bagian hukum pemerintah. Kita sampaikan bahwa kebijakan pemberian tunjangan kinerja itu berangkat dari dalam sebuah kajian akademis yang kuat. Gitu. Jadi kebijakan itu kita berikan payung landasan hukum kan berupa peraturan desa yang mengatur tentang pemberian tambahan pendapatan bagi perangkat desa berupa tunjangan kinerja. Itu menjadi satu-satunya perdes di Indonesia yang dilandasi dengan naskah akademik. Jadi ada kajian yang cukup kuat. Kenapa itu kebijakan itu diambil? Nah, ketika kita mau dianulir oleh kabupaten, gitu, ya kita sampaikan, Pak, ini kebijakan ini berangkat dari sebuah kajian akademis yang kuat loh ya.
kalau Bapak mau menganulir, tolong dibuatkan dulu kajian akademisnya. Oh, enggak punya dasar kok mau menganulir. Akhirnya tahun 2016 itu, jadi yang kemudian itu diadopsi dalam Permendagri 2020 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri 20 tahun 2018 itu muncul nomenklatur tentang tunjangan kinerja. Itu berangkatnya Permendagri 20 tahun 2018 itu berangkatnya dari tahun 2016 di kasus tahun 2016 yang kita mendiskersi. Gitu. Artinya itu kemudian diadopsi oleh pemerintah. Nah, ruang-ruang negosiasi ini, kemampuan kita untuk memanfaatkan wilayah-wilayah abu-abu ini, itu yang kemudian memunculkan mampu kita berkesempatan bagi kita untuk kemudian melakukan negosiasi. Artinya tidak semua langsung dibaca hitam putih, gitu kan? Tidak kemudian langsung ditolak dan lain sebagainya. Itu masih ada banyak ruang-ruang. Itu hanya orang yang punya kemampuan regulasi yang cukup yang mampu menegosiasikan hal-hal semacam itu. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan regulasi, kecenderungannya ditolak ya tolak, gitu kan? Padahal banyak ruang kok, gitu. Banyak ruang yang kemudian bisa dinegosiasikan. Ini adalah relasi kita. Kita itu berrelasi dengan pemerintah supradesa kan ada macam-macam relasi birokrasi, relasi administrasi, termasuk relasi politik. Nah, relasi politik ini adalah salah satunya adalah negosiasi politik. Pengaturan kinerja ya teknokratis. Perencanaan kita itu loh teknokratis. Karena partisipasi itu tidak pernah berangkat dari ruang kosong.